Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Victorious Devotion. Hari ini kita mau kembali bersekutu dengan Tuhan. Kita juga akan mendengar firman Tuhan dan kita akan merenungkannya. Nah, sebelum itu kita nyanyikan sebuah lagu Jalan Hidup Orang Benar. Haleluya. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang memegangnya dan membangunkan dia kembali. Oh, jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangkitkan dia kembali. Haleluya, haleluya. Tuhan yang menuntun langkah hidup kami. Tuhan yang memberikan kekuatan hidup kami. Tuhan yang membangkitkan hidup kami. Terangi kami dengan firman-Mu, supaya kami terus hidup dalam terang dan semakin terang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami membaca, merenungkan, melakukan firman. Haleluya. Amin. Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Dalam Roma 12 ayat 12 ini ada beberapa pokok. Bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa. Perintah untuk bersukacita, perintah untuk bersabar, dan bertekun. Tapi kita akan renungkan apa yang terkait dengan pengharapan, yaitu bersukacita. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sulit sekali rasanya bersukacita di dalam keadaan-keadaan yang kita sendiri tidak mengharapkannya. Misalnya, kita berharap tubuh kita sehat, tapi ternyata kita tidak sehat. Perintah ini tidak hanya berlaku untuk kondisi kita yang sehat. Kalau Tuhan izinkan kita sakit atau kita berada dalam keadaan sakit, perintah ini berlaku. Bersukacita.
kita usaha, tapi usaha kita sedang dalam keadaan tidak seperti yang kita harapkan, dalam keadaan tidak baik-baik saja. Kalau kita bersukacita, usaha kita maju, berkembang, kita mendapat banyak untung, kita dengan untung tersebut kita bisa melakukan ini dan itu. Untuk bersukacita, wah mudah sekali. Tapi bagaimana dengan kondisi usaha yang tidak dalam keadaan baik-baik? Mungkin kita juga dalam keadaan rugi. Perintah firman Tuhan ini tetap berlaku, bersukacitalah. Atau hubungan-hubungan kita sedang tidak baik. Ya, kalau hubungan sedang tidak baik, apabila itu karena kita, ya kita harus memperbaiki. Tapi kalau kita sedang mendapat perlakuan yang tidak baik, ayat ini berlaku. Bersukacitalah. Intinya bersukacitalah di sini tidak hanya berlaku untuk kondisi yang baik-baik saja, tapi dalam semua kondisi. Mengapa? Karena tumpuan bersukacita ini bukan pada kondisi kita, keadaan kita, tetapi bersukacitalah dalam pengharapan. Pengharapan ini adalah pengharapan yang ditujukan kepada Tuhan. Berarti bersukacita karena Tuhan. Bersukacita karena hal-hal yang ada pada Tuhan. Bersukacita karena semua yang mungkin, yang tidak mustahil Tuhan lakukan dalam hidup kita. Atas dasar itulah kita bersukacita. Bukan atas dasar apa yang kita mampu, apa yang kita bisa, apa yang kita punya, atau kondisi keadaan-keadaan yang baik. Tetapi pada keberadaan Tuhan yang luar biasa, yang maha kuasa, dan yang mengasihi kita. Bersukacitalah dalam pengharapan. Karena itu ini pasti dapat terjadi dalam hidup kita. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Bagi orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Bagi orang yang mempercayai Tuhan. Bagi orang yang sepenuhnya menaruh harap kepada Tuhan, bisa bersukacita. Jadi Tuhan memberi modal untuk kita bersukacita, yaitu pengharapan kepada Dia. Kalau kita sedang sakit, taruhlah harap kepada Dia bahwa Tuhan menyembuhkanmu, menyembuhkanku, menyembuhkan kita semua. Kita sedang beruban berat, taruhlah harap kepada Tuhan. Karena Tuhan yang empunya kekuatan, yang empunya kuasa, yang punya hikmat, dan jalan keluar. Berilah pengharapan di dalam hidup kita oleh kita sendiri. Bangunlah pengharapan. Karena pengharapan tidak bisa dikerjakan oleh orang lain dalam hidup kita. Yang berharap kita, yang bertindak untuk berharap ya kita. Dan landasannya adalah Tuhan. Mungkin kalau kita punya orang yang kita andalkan, rasanya lebih mudah berharap ya, membangun harap dan mudah bersukacita. Tapi ada yang lebih hebat dari orang-orang di sekitar kita yang sayang pada kita, yang selama ini mungkin menolong kita. Tuhan. Dan kalau ada orang menolong kita, itu pun karena Tuhan yang membuatnya Dia menolong kita. Jadi segala sesuatunya sebenarnya hidup kita antara kita dengan Tuhan. Dengan bersukacita, kita juga akan terpelihara secara fisik. Kita akan terhindar dari banyak sakit. Saya membaca sebuah tulisan singkat dan juga pernah melihat sebuah video ya yang beredar di media sosial. Banyak penyakit muncul karena faktor psikologis, stres. Dan faktor-faktor psikologis ternyata didasari oleh faktor spiritual. Nah, kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang menaruh harap kepada Tuhan. Kita adalah makhluk spiritual yang percaya pada Tuhan. Makanya kita bisa bersukacita. Dengan kita bersukacita, tubuh kita juga bisa sehat. Dan hubungan-hubungan kita dengan orang lain juga bisa membaik.
Sehingga kita bisa melakukan banyak hal dengan bersuka cita. Bukankah firman Tuhan juga berkata, bersukacitalah senantiasa, supaya kebaikan kita diketahui oleh banyak orang. Bagaimana kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan kalau kita sendiri tidak bersukacita? Tidak mungkin sebuah kebaikan dapat dilakukan tanpa sukacita. Kalau kita menolong orang, pasti dengan sukacita. Kalau kita melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain, pasti dengan sukacita. Mari kita terus bersukacita. Karena itu perintah firman Tuhan. Apalagi kita yang penuh dengan pengharapan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Dan kita tahu pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Dan kita tahu bahwa Tuhan sudah melahirkan kita kembali dalam hidup yang penuh pengharapan. Mari jalani hari ini dengan bersuka cita apapun keadaan kita. Bahkan tidak ada alasan atau dasar modal untuk bersuka cita. Tuhan memberi pengharapan. Karena Tuhanlah pengharapan. Dan atas dasar pengharapan itu kita bersuka cita. Selamat bersuka cita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Kau yang mengenal keadaan kami hari ini. Bahkan apa yang ada dalam lubuk hati kami yang terdalam. Tidak ada yang tersembunyi bagimu. Tuhan yang melawat setiap kami. Tuhan yang melawat setiap pribadi. Dan Kau mengetahui kami sungguh membutuhkan-Mu. Untuk kami terus melakukan kebenaran-Mu sehingga kami bertumbuh dalam iman, dalam kasih, dalam pengharapan. Engkau berikan berkat kepada kami yang luar biasa. Diri-Mu sendiri yang menjadi pokok pengharapan kami. Buatlah kami bisa melakukan firman-Mu untuk kami bersuka cita di dalam Engkau, di dalam pengharapan. Engkaulah pengharapan kami. Engkaulah sukacita kami. Dan biarlah kami melakukan segala sesuatu hari ini dengan sukacita. Karena kami memiliki pengharapan. Pengharapan disembuhkan. Pengharapan untuk kami dapat menanggung segala hal yang sedang membebani hidup kami. Pengharapan jalan-jalan keluar. Pengharapan untuk kami melalui semua pergumulan. Pengharapan untuk kami bisa menang atas dosa. Bisa menang atas seluruh pergumulan, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Tiada yang lain Tuhan, hanya Engkau. Kami terus bersukacita karena Engkau memerintahkan kami demikian. Kami berdoa, orang-orang yang telah mengasihi kami, orang tua, kakak adik, suami istri. Tuhan memberkati. Memberkati orang di sekitar kami, di tempat kami bekerja, di gereja, di kantor, di rumah, dimanapun kami bekerja. Tuhan berkati mereka. Jadikan kami berkat bagi mereka. Di mana kami bersekolah, menempuh pendidikan, Tuhan memberkati mereka. Semua pimpinan yang Tuhan taruh, semua otoritas yang Tuhan taruh di atas kami, orang tua, guru, dosen, pimpinan, Bapak Gembala, Bapak Pendeta, semua pembina yang Tuhan taruh di atas kami, berkati mereka. Sehingga mereka juga mengalami sukacita yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Kami jalani hari ini dengan penuh sukacita karena Tuhan. Dalam pengharapan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dalam pengharapan. Karena kita ada di dalam Tuhan. Selamat menjalani hari ini
dan dalam sukacita dan salam kemenangan. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.